Perkenalkan, nama saya Taufiq Ditansyah dari MI 4E. Dan pada video kali ini saya akan membacakan jawaban dari tugas strategi belajar etika profesi yang terdiri dari 4 topik, yaitu tentang UU ITE dan etika profesi, cybercrime dan judi online, penyebaran hoax di dunia maya, serta perbedaan hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi. Mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu UU ITE dan etika profesi oleh kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Undang-Undang Informasi dari Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan kerangka hukum utama yang mengatur berbagai aktivitas dalam ruangan digital di Indonesia. Diberlakukan sejak 2008 dan telah mengalami beberapa kali revisi. UU ini bertujuan menciptakan landasan hukum bagi transaksi elektronik dan melindungi pengguna dari berbagai bentuk kejahatan cyber. Namun dalam praktiknya, UU ITE sering menimbulkan kontroversi, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dinilai multitafsir. Kasus yang menimpa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menjadi contoh nyata bagaimana UU ITE dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik setelah mendiskusikan hasil riset tentang keterlibatan pejabat publik dalam bisnis tambang di Papua. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan reputasi individual dengan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat. Dalam konteks etika profesi teknologi informasi, profesional TI sering berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi kebenaran data dan transparansi informasi. Di sisi lain, mereka juga harus mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk UU ITE. Hal ini menurut keseimbangan antar kebutuhan hukum dan integrasi profesional. Sebagai solusi, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika profesi seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Profesional TI perlu memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran sambil tetap menjaga etika komunikasi. Mereka juga dapat berperan aktif dalam advokasi untuk revisi UU ITE yang lebih selaras dengan prinsip demokrasi dan perkembangan teknologi. Perguruan tinggi dan organisasi profesi juga memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi tentang etika digital dan UU ITE. Dengan pemahaman yang komprehensif, profesional TI dapat menjalankan profesi dengan integrasi tinggi, menjaga kebenaran informasi, sekaligus berkontribusi pada terciptanya ekosistem digital yang sehat dan demokratis di Indonesia. Yang kedua, cybercrime dan judi online di Indonesia. Judi online telah berkembang menjadi salah satu bentuk cybercrime yang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Fenomena ini semakin menguat seiring dengan penetrasi internet yang telah mencapai lebih dari 70% populasi dan pengguna smartphone yang masif. Berbeda dengan era sebelumnya di mana praktik judi terbatas pada lokasi fisik tertentu. Ini judi online hadir dalam berbagai bentuk yang mudah diakses, mulai dari permainan kartu, kasino virtual, hingga taruhan olahraga dan e-sport. Penyebar judi online semakin masif melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Para operator judi memanfaatkan celah teknologi untuk menghadiri pemblokiran seperti menggunakan VPN, domain alternatif, dan enkripsi end-to-end. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka juga memanfaatkan para influencer dengan jutaan pengikut untuk mempromosikan situs judi secara terselubung, seringkali dengan iming-iming penghasilan fantastis dan gaya hidup mewah. Dampak sosial dan ekonomi dari judi online sangat signifikan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, kerugian finansial akibat judi online telah mencapai triliun rupiah setiap tahunnya. Secara individual, banyak korban terjerat utang, kehilangan aset, bahkan mengalami kehancuran rumah tangga. Aspek psikologis seperti kecanduan judi atau gambling disorder juga menjadi masalah serius yang menyebabkan depresi, kecemasan, dan dalam kasus ekstrim bunuh diri. Dari perspektif etika profesi, para profesional TI memiliki dilema etis ketika terlibat dalam pengembangan teknologi yang berpotensi disalahgunakan. Seorang pengembang web atau aplikasi harus mempertimbangkan apakah karyanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan judi ilegal. Prinsip non-maleficent atau tidak merugikan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan profesional. Menanggulangan judi online membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, regulasi yang lebih ketat terhadap iklan digital, kerjasama dengan platform media sosial untuk mendeteksi konten judi, serta edukasi masyarakat tentang bahaya judi online perlu dilakukan secara simultan. Profesional TI dapat berkontribusi dengan mengembangkan sistem pendeteksi dini,
filter konten otomatis, dan aplikasi pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan situs atau akun yang mempromosikan judi ilegal. Yang ketiga, etika dunia maya dan hoaks. Penyebaran hoaks atau informasi palsu di dunia maya telah menjadi fenomena global yang mengancam integritas informasi, dan stabilitas sosial. Di Indonesia, masalah ini semakin kompleks seiring dengan tingginya angka penetrasi internet yang mencapai lebih dari 200 juta pengguna. Alih-alih menjadi sumber pengetahuan yang mencerahkan, internet dan media sosial kerap menjadi medium penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, menyesatkan, dan berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena hoax tidak terlepas dari kondisi masyarakat digital yang cenderung mengonsumsi informasi secara tepat tanpa melakukan verifikasi mendalam. Algoritma media sosial yang mengutamakan engagement turut memperparah situasi karena konten provokatif dan sensasional cenderung mendapatkan lebih banyak interaksi. Studi dari Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menunjukkan bahwa hoax politik dan kesehatan merupakan kategori yang paling banyak beredar dan memiliki dampak sosial yang signifikan. Dalam konteks etika profesi, para profesional teknologi memiliki informasi tanggung jawab besar dalam memerangi penyebaran hoax. Mereka berada pada posisi strategis untuk merancang sistem yang mendeteksi dan memfilter informasi palsu. Prinsip etika seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam pengembangan solusi teknologi yang dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif hoax. Developer aplikasi dan platform media sosial perlu mempertimbangkan implementasi fitur fact-checking dan verifikasi informasi. Data science dapat mengembangkan algoritma yang mampu mengenali pola dan karakteristik berita palsu. Administrator, sistem, dan jaringan juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan infrastruktur digital dan manipulasi dan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Secara kolektif, komunitas profesional TI dapat berperan aktif dalam inisiatif literasi digital dan edukasi masyarakat. Mereka dapat mengadakan workshop, seminar, atau membuat konten edukatif yang mengajarkan cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi. Dengan menggabungkan solusi, teknologi, dan pendekatan edukasi, profesional TI tidak hanya menjaga integritas profesi mereka, tapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya. Pada akhirnya, melawan hoax bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang membangun budaya yang menghargai kebenaran, kritis terhadap informasi, dan bertanggung jawab dalam berbagai konten. Profesional TI dengan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki kapasitas untuk menjadi garda terdepan dalam upaya kolektif melawan desinformasi dan menjaga kesehatan ruang digital Indonesia. Yang keempat, hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi. Dalam era digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi konten secara masif, pemahaman tentang hak cipta menjadi semakin penting, terutama bagi para profesional teknologi informasi. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan perlindungan bagi karya intelektual dalam berbagai bentuk, mulai dari program komputer, database, hingga konten multimedia. Hak cipta secara garis besar terbagi menjadi dua komponen yang saling melengkapi, namun berbeda secara fundamental. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama hidup pencipta tersebut. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta atau atribut right, hak untuk menolak modifikasi yang dapat merusak integritas karya atau integrity right, dan hak untuk mengubah judul atau isi karya atau modification right. Bahkan ketika karya telah dijual atau dilisensikan, hak moral tetap berada di tangan pencipta asli. Sementara itu, hak ekonomi berfokus pada aspek komersial dari karya pencipta. Hak ini meliputi hak reproduksi atau memperbanyak karya, hak distribusi menyebarluaskan karya, hak adaptasi atau mengubah bentuk karya, dan hak eksploitasi ekonomi lainnya. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dipinjamkan atau dilisensikan kepada pihak lain melalui perjanjian hukum seperti kontrak kerja, lisensi, atau perjanjian royalti. Dalam praktek profesional TI, pemahaman tentang perbedaan ini sangat krusial. Misalnya, seorang programmer yang mengembangkan perangkat lunak untuk perusahaan tempatnya bekerja umumnya menyerahkan hak ekonomi atas kode yang dibuatnya kepada perusahaan. Namun, tetap memiliki hak moral sebagai pencipta. Begitu pula dengan desainer grafis atau konten kreator yang menjual karyanya, tetapi tetap berhak untuk diakui sebagai penciptanya. Pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak moral maupun ekonomi, memiliki konsekuensi hukum dan etis. Dari segi etika profesi, mengakui dan menghormati hak cipta orang lain merupakan bentuk integritas profesional.
Hal ini sejalan dengan prinsip etika seperti kejujuran, penghargaan terhadap karya intelektual, dan fairness dalam kompetisi profesional. Untuk menciptakan lingkungan digital yang menghormati hak cipta, profesional TI dapat mengimplementasikan solusi teknologi seperti watermarking digital, sistem manajemen hak digital atau DRM, atau blockchain untuk melacak kepemilikan dan pengguna konten. Selain itu, edukasi tentang lisensi terbuka seperti Creative Commons juga penting untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan secara legal dan etis, sambil tetap menghormati hak pencipta. Jadi demikian pemaparan saya mengenai 4 topik dalam tugas strategi belajar etika profesional. Semoga penjelasan ini dapat mencerminkan pemahaman saya terhadap pentingnya etika dalam dunia teknologi informasi. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.